Wong pinter itu cenderung untuk keren, tapi wong cerdas itu nggak akan memperhatikan pakaian dan bajunya. Itu bedanya. Kalau kamu masih bingung dengan pakaian, harga diri kamu itu karena pakaian, karena harta benda, berarti kamu itu memposisi sebatas wong pinter. Kalau orang cerdas, telanjang, oh nggak masalah. Itu bedanya orang pinter dan orang cerdas. Nek wong pinter ki hanya unsur pencitraan, untuk keren, efektif untuk menebar janji dan harapan-harapan bagi perilaku Cinderella kompleks. Biasanya kita itu mau nyoblos itu nunggu serangan fajar, ya toh? Nah gitu. Ndi sing oke ya kuwi sing mbok coblos, ngono to biasane. Nah, itu berarti kamu itu kategori Cinderella kompleks. Greget efek. Dan parahnya lagi masyarakat kita perilakunya begini gitu loh. Nek orang yang bisa berbicara banyak mobil, bisa ngomong produk bla bla bla, kita langsung hormat, suyut, kita sujuti. Tapi kalau ada orang yang ahli bengkel, pinter bengkel, bongkar mesin, tahu bodi detail, itu dianggap pekerjaan rendah. Itu namanya kebalik-balik. Dan kehidupan kita di masyarakat kita seperti ini. Yang kita hormati itu orang yang bisa ngomong tentang mobil, produk mobil, jor-joran mobil. Wah, itu nek iso ngomong pinter banget. Tapi pada saat ada orang yang pinter bengkel itu pinter bener, ahli bener, itu malah direndahkan. Itu namanya kebalik-balik. Paham maksud saya? Kan itu. Kita silau dengan orang, mohon maaf aku berarti saya skeptis. Mas, saya ingin, apa mas yang dimaksud dengan surga? Mas, apa yang dimaksud dengan kopi? Itu kan pertanyaan awak Dewi, ya kan? Jawabannya si ahli kopi itu apa? Itu sering banget saya sampaikan ya, tapi biar mantap aja. Mas apa, Ustadz, Pak, Bu, Mbok, yang dimaksud dengan kopi itu apa? Kopi menurut NTT itu begini, Bapak, bla 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 bla. Kalau kopi Amerika Latin itu begini, bla bla. Kopi menurut Lampung itu begini, bla bla. Kopi itu menurut Aceh begini, bla 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 bla. Kopi Jawa itu begini, bla 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 bla, kan begitu. Langsung kita, wong kuwi pinter tentang perkopian tenan, jan hebat. Kita kan begitu. Ya kan? Tapi pada saat ada orang datang membawakan kopi, monggo diinjek. Ya betul, kopi. Dasar pelayan kan gitu. Ya. Sing ahli tadi itu nggak tahu kopi. Pada saat ada orang mengatakan, Bapak, bagaimana cara masuk surga? Kemudian orang itu menjelaskan begini. Cara masuk surga menurut Hanafi, bla 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 bla. Menurut Imam Syafi'i, bla 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 bla. Menurut Imam Hambali, bla 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 bla. Menurut Imam Ali, bla 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 bla. Wes gue langsung mendefinisikan begini. Wong gue pinter, referensinya oke banget, kan gitu kan. Mohon maaf kalau saya agak beda. Yakin yang dimaksud Imam Syafi'i itu wong gue kenal Imam Syafi'i ora kok. Gitu loh, pamannya kan begitu. Mohon maaf, aja sakit hati. Ya. Jadi pada saat kita ungkap bahwa itu berarti kan menunjukkan saya itu nggak tahu persis gitu loh. Kalau kamu tanya, Bapak, cara masuk surga yang benar itu gimana? Ya saya menjawab menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, menurut Maliki, menurut Hanafi, menurut Wahabi, menurut Syi'i, menurut
Kowe mesti ngatakan, "Wih, bapak pinter tenan." Padahal itu berarti bapak goblok. Itu goblok tenan kowe jane. Ning mbok anggap pinter gitu. Mung ngapusi kowe gampang banget. Kan gitu. Kenapa kok itu jane bapak kok goblok? Sing mbok tak keliru takokmu. Jadi bagaimana cara masuk surga? Kalau tahu persis begini selesai. Ya itu berarti cerdas, pinter kan gitu kan. Tapi kalau kesalahan jawab menurut buku ini, wes saya mumet ora to. Begini saya mumet kemudian dianggap itu saya pinter ngono piye? Piye sih wong-wong iki? Jadi kalau ada orang saat kamu bertanya kemudian jawaban itu menjadikan kamu semakin mumet, berarti orang itu pinter. Menurutmu kan begitu kebanyakan. Gini apa betul? Oh nyatanya sekolah saya dhuwur, saya mumet, semakin mumet berarti semakin menjadikan orang banyak pusing, itu semakin pinter. Makanya juga rodok nemplek di bapak, dikatakan bapak pinter apa? Sebab membuat banyak orang pusing. Gitu. Gitu. Ya kita kejebak di fenomena-fenomena aja gitu. Yang Anda perlukan aksi, yang Anda perlukan itu bukti, yang perlu Anda kan itu iman. Bukan wawasan dan bukan wacana. Wawasan dan wacana tidak akan pernah menyentuh kebenaran sedikit pun. Wa malau min ilm. Tidak sedikit pun seseorang itu berada di dalam ilmu kecuali hanya prasangka. Kan gitu. Itu disebut don. Dan don la yugni tidak menyentuh sedikit pun kebenaran. Walaupun dia wacananya sambrek. Itu ayat. Tapi tolong jangan salah paham. Kemudian kamu gagal paham. Kemudian kamu skeptis. Enggak. Wawasan wacana diperlukan. Orang yang cerdas itu tidak mudah menilai dan menyimpulkan salah. Dan sesat ukurannya bukan masalah salah benar. Atas kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Walaupun secara aksi tampak berbeda. Tidak ada hidup ini yang sia-sia. Yang baku cara mengelola perbedaan satu. Cara mengelola perbedaan sebagai kekayaan itu satu. Yang kedua, cara mengelola mental atau emosi. Cara mengelola. Saat ada orang lain yang melakukan sesuatu bentuk yang kamu anggap salah, melakukan perbuatan yang kamu anggap salah, perbuatan salah, membuli kamu, mengolok kamu, sehingga kamu marah, kamu kecewa. Saat kamu menuruti marah dan kecewa kamu, maka kamu gagal menjadi manusia. Jika kamu terus-menerus kamu turuti. Maka bagaimana cara mengelola terhadap sebuah mental kecewa, marah, dan sebagainya. Bagaimana kita mengelolanya? Menjadi sebuah hikmah. Menjadi sebuah pembelajaran. Karena kehendak Tuhan untuk mendewasakan kita. Kehendak Tuhan. Akhirnya kita mengetahui ternyata adalah manusia yang masih berpenyakit. Kita nggak akan pernah tahu di dalam diri kita, hati kita ada penyakit. Iri, dengki, serai, kembengsun, gumedi, riak, sum'ah, ujub. Kita nggak pernah tahu. Sampai ada orang yang ngolok-ngolok kita. Kita marah. Akhirnya kita tahu. Oh iya ternyata saya ini ya lemah banget, saya ini banyak dosa, ternyata saya masih marah, kecewa, masih iri, masih dendam. Faktanya saya masih saat diloki saya itu marah. Ini kita kelola. Bagaimana Anda mengelola itu? Itu untuk mencerdaskan kehendak Allah, untuk memintarkan dan mencerdaskan dalam kita mengambil sikap. Tapi kita gagal saat kita turuti rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, rasa res-res itu. Moh aku nek mujadah ndek kono wong
Saya nggak mau lah, saya nggak senang dengan dia. Kalau saya datang, maka penyakit saya semakin tambah. Itu gagal. Li kaila taksau ma fatakum wala tahruku bima atakum, kan gitu kan. Bahwa kejadian apapun itu adalah kehendak Allah supaya kita itu menjadi cerdas. Lima ghiso ma fi qulubikum, untuk mensucikan ma fi qulubikum, yang ada di dalam dada, di dalam hati. Itu kan kehendak Allah. Meminterkan, mencerdaskan. Kita memerlukan satu perilaku orang cerdas atau komunikatif, mampu melebur, menyesuaikan di lingkungan yang sekalipun baru. Efektif untuk menebar janji dan harapan-harapan bagi perilaku Cinderella kompleks. Biasanya kita itu mau nyoblos itu nunggu serangan fajar, ya toh? Nah, gitu. Di sing oke ya kuwi sing mbok coblos, itu biasanya. Itu berarti kamu itu kategori Cinderella kompleks.